Gangguan biotik pada Acacia decuren oleh kelompok 61 kelas D9. Acacia decurens merupakan jenis tanaman berkayu dari genus Acacia yang berasal dari Australia. Acacia decurens termasuk jenis asing di Indonesia yang mendominasi di lokasi Kali Adem Taman Nasional Gunung Merapi. Kami mengamati Acacia decurens di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Kali Kuning dan di Bukit Lintang Sewu, Bantul. Acacia decurens diketahui mendominasi kawasan dan mendesak jenis-jenis lokal yang sebelumnya bersama-sama menyusun komposisi vegetasi kawasan. Pasca erupsi Merapi tahun 2010, jenis ini semakin mendapat perhatian serius karena merubah struktur komposisi vegetasi kawasan. Hewan ini merupakan larva dari serangga penggerek batang. Penyakit ini disebabkan oleh ngengat yang menimbulkan gejala berupa tajuknya kering yang dapat menyebabkan kematian pada pohon. Tanda yang ditemukan berupa larva ngengat pada permukaan batang. Ini merupakan penampakan ranting dan tajuk gejala tanaman yang terserang serangga penggerek batang, di mana tajuknya mengering dan daun rontok sehingga menyebabkan pertumbuhan pohon terganggu karena proses fisiologi tanaman tidak terjadi secara optimal. Kutu kayu. Jenis serangga yang sukanya memakan kayu ini gerakannya sangat lambat terutama pada saat pagi hingga sore hari. Namun, pada saat malam hari, hama ini akan bergerak sangat aktif. Hama ini suka sekali dengan tempat yang lembab, kayu yang lembab, tanaman, tumpukan daun kering, dan bagian bawah bebatuan bisa menjadi sarang kutu ini. Jika kutu ini dibiarkan menghabiskan kayu, nanti lama-kelamaan kayu yang dijadikan sarang dan makanannya akan habis.
Selanjutnya ada guma. Di sekitar pohon akasia ini terdapat rumput gajah sebagai ground cover dan bersaing dengan pohon akasia decurrens untuk mengambil air beserta nutrisi. Gangguan biotik selanjutnya yaitu kerusakan yang disebabkan oleh serangga Pteroma plagiopleps atau biasa disebut dengan ulat kantong. Ulat kantong termasuk serangga berordo Lepidoptera yang mempunyai dua jenis rumah berdasarkan bahan penyusunnya, yaitu Tineidae dan Sicidae. Ulat kantong termasuk serangga berordo Lepidoptera yang mempunyai dua jenis rumah berdasarkan bahan penyusunnya, yaitu Tineidae dan Sicidae. Tineidae merupakan rumah ulat kantong yang terbuat dari daun, sedangkan Sicidae merupakan rumah ulat kantong yang terbuat dari ranting. Pada pohon Acacia decurrens ini, jenis rumah ulat ini mencari nutrisi dari pohon inangnya, sehingga pohon inang akan kekurangan nutrisi dan menyebabkan kerusakan. Luka pada batang disebabkan karena luka yang terserang oleh jamur Ceratocystis. Gejala yang timbul akibat penyakit ini adalah luka dengan resin yang sudah menghitam dan irisan melintang pada batang dengan perubahan warna di epidermis, floem, dan xilem. Luka ini dapat terjadi akibat angin, hujan, retakan akibat pertumbuhan, gerekan serangga, maupun aktivitas manusia seperti okulasi, pemangkasan cabang, dan praktek pemanenan. Lokasi selanjutnya yaitu berada di Bukit Lintang Sewu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada lokasi ini yaitu di Bukit Lintang Sewu cukup banyak ditemui pohon Acacia decurrens. Penyakit biotik yang kami temui pertama kali saat berada di lokasi ini adalah rayap. Rayap merupakan serangga yang menimbulkan gejala pada batang berupa kayu kropos, lalu terdapat lorong kembara, batang beralur. Tanda yang timbul berupa rumah rayap serta lubang lorong kembara. Berdasarkan lokasi sarang utama atau tempat tinggalnya, rayap perusak kayu dapat digolongkan dalam tipe-tipe seperti rayap pohon, rayap kayu lembab, rayap kayu kering, rayap subteran, dan rayap tanah. Selanjutnya, yang terakhir, gangguan biotik pada Acacia decurrens yaitu kanker batang. Kanker batang disebabkan oleh jamur Phytophthora sp. Jamur akan menyerang kulit batang dan cabang. Setelah jamur menyerang, akan muncul retakan yang terjadi pada kayu gubal. Selain itu, juga mengakibatkan daun layu dan ranting menjadi mengering. Hal ini karena saluran floem dan xilem terganggu oleh jamur tersebut.
Berikut ini merupakan gejala yang ditimbulkan oleh kanker batang. Pencegahan yang dapat dilakukan agar meminimalisir pohon tersebut terserang penyakit yaitu monitoring, pengaturan jarak tanam, pemilihan bibit unggul, dan penanaman secara multikultur. Sedangkan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu isolasi, penggantian media tanam, pemangkasan bagian yang terserang, penyemprotan fungisida atau insektisida, dan mendatangkan musuh alami untuk serangga. Sekian dan terima kasih.